Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdiana dengan NPM 1902090259 dari kelas 5F pagi, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Model pembelajaran dalam K13 yaitu 1. Model pembelajaran discovery atau inquiry, dan yang kedua model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga model pembelajaran berbasis proyek, dan yang keempat model pembelajaran kontekstual, dan yang kelima model pembelajaran kooperatif. 1. Model pembelajaran discovery atau inquiry. Pengertiannya yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta wujud adanya perubahan tingkah laku. Langkah-langkah dalam model discovery atau inquiry yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bahan atau masalah yang akan dipelajari. Dan yang keempat, menentukan peran yang akan dilakukan setiap peserta didik. Dan yang kelima, mengecek pemahaman peserta didik terhadap masalah yang akan diselidiki dan ditemukan. Yang keenam, mempersiapkan setting kelas. Yang ketujuh, mempersiapkan fasilitas yang diperlukan. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penyelidikan dan penemuan. Yang kesembilan, menganalisis sendiri atas data penemuan. Yang 10, merangsang terjadinya dialog interaktif antar peserta didik. Yang ke-11, memberi penguatan kepada peserta didik untuk giat dalam melakukan penemuan. Yang ke-12, memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil temuannya. Impact model discovery atau inquiry yaitu 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikiran. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang terbatas. Kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Pengertiannya yaitu merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Langkahnya yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, meliputi menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk menjelaskan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat, membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan laporan hasil karya yang sesuai seperti laporan. Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan mereka.
Sintaks dari model pembelajaran berdasarkan masalah ini yaitu memberikan orientasi masalah kepada siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, serta bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mendefinisikan masalah dan merorganisasikan siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang sesuai dan mencari penjelasan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mendukung siswa untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi terhadap hasil penyelidikannya dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Pengertiannya yaitu model pembelajaran yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya atau proyek terkait dengan materi ajar dan kompetensi. Proyek yang dibuat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti pompa air sederhana, pupuk organik, barang kerajinan dari limbah plastik atau limbah kertas atau karton, dan lain-lainnya. Model pembelajaran berbasis proyek sintaksnya yaitu guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi, dan kompetensi yang akan dicapai. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan dikaji. Pertanyaan juga dapat diajukan oleh guru. Kelompok membuat rencana proyek terkait dengan penyelesaian permasalahannya dan diidentifikasi. Yang keempat, kelompok membuat proyek atau karya dengan memahami konsep atau prinsip yang terkait dengan materi pelajaran. Guru atau sekolah memfasilitasi pemeran atas pekerjaan atau karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Langkah dalam model pembelajaran berbasis proyek yaitu 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Pengertiannya yaitu merupakan proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar sesuai secara makna berkaitan dengan konteks kehidupan nyata, sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan diaplikasikan dari konteks permasalahan ke satu masalah yang lain. Karakteristik dari pembelajaran berbasis kontekstual ini yaitu 1. Kerjasama antar peserta didik dan guru. Yang kedua, saling membantu antar peserta didik dan guru. Yang ketiga, belajar bergairah. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi secara kontekstual. Yang kelima, menggunakan multimedia dan sumber belajar. Yang keenam, cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh, sharing bersama teman. Yang kedelapan, siswa kritis dan guru kreatif. 9. Dinding kelas dan rolo kelas penuh dengan karya siswa. Yang ke-10, laporan siswa bukan hanya buku rapor, tetapi juga hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan sebagainya. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Pengertiannya yaitu, model pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4 sampai 6 orang yang bersifat heterogen. Tipe model pembelajaran kooperatif yaitu 1. Student Team Achievement Division. Yang kedua, Jigsaw. Yang ketiga, Group Investigation. Yang keempat, Make a Match. Yang kelima, Team Game Tournament. Dan yang keenam, Think Per Share, dan lain-lainnya.